Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam video Ngulik Firman. Kita akan meneruskan apa yang sudah kita mulai dari video-video sebelumnya. Tetapi sebelum kita teruskan, video yang kali ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang sampai kepada saya. Mungkin ada 3 pertanyaan yang akan kita jawab berkaitan dengan silsilah Yesus Kristus di dalam Matius 1. Jadi nanti kita akan melanjutkan pembahasan silsilah ini lebih detail di video-video selanjutnya. Jadi video yang kali ini kita akan saya akan menjawab beberapa pertanyaan karena ternyata ada hal-hal yang perlu ditegaskan ulang atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi baik-baik, dan video ini juga cocok untuk kita semua sama-sama dengarkan supaya kita juga bisa mengerti dan bisa mengerti alurnya dan bagaimana kalau suatu hari nanti kita pun akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian, ini menjadi salah satu referensi dari apa yang Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara sudah pelajari sebelumnya. Video ini menjadi referensi tambahan. Nanti Bapak Ibu bisa gali lagi dan bisa merenungkan kembali di tempat masing-masing. Oke, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya berhubungan dengan nama sebenarnya, nama dari program ini. Kenapa namanya Ngulik Firman? Ada yang bertanya kepada handai taulan saya lah seperti itu. Kenapa namanya Ngulik Firman? Oke, jadi kenapa ngulik gitu ya? Ngulik itu apa sih? Jadi Bapak Ibu, saya punya latar belakang pemain musik gitu. Jadi di dalam dunia musik, kalau kita itu mau perform atau mau show gitu ya, kita harus mendengarkan lagunya, terus latihan sendiri di rumah, terus kita juga harus mungkin bikin catatan juga, kalau istilahnya contekan, supaya waktu perform itu tidak hancur, berantakan seperti itu ya, bisa rapi dan apa yang kita mainkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh music director gitu, atau si artis yang akan bernyanyi gitu. Nah, jadi ngulik itu kita artinya yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencatat musik, mendengarkan musik itu sebenarnya. Terus membuat detail-detailnya. Jadi ibarat kata ini seperti mempelajari. Jadi istilah ngulik ini saya ambil untuk menjadi bagian dari program dari YouTube ini. Jadi ini adalah sebenarnya artinya sama aja kayak mempelajari firman dengan cara yang lebih dalam gitu. Karena kalau di dunia musik gitu, mengulik itu kita tidak hanya sekedar ini kunci C, kunci F, enggak, tapi kita kadang-kadang sampai ke detail-detailnya gitu, sampai bunyinya itu ujungnya apa dan lain sebagainya macam, itu pun juga kita perlu perhatikan gitu. Nah, ini makanya ngulik ini kita mempelajari firman dengan cara yang lebih mendalam lagi, kita kupas, kita coba kuliti, tetapi tentu sekali lagi ini hanya menjadi referensi. Nanti Bapak Ibu boleh juga mendengarkan dari video lain supaya menjadi lebih luas gitu ya, apa yang kita mengerti dari satu bagian firman. Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua. Ini berkaitan dengan silsilah Yesus Kristus ini. Jadi ada yang bertanya juga, ini kalau dihitung-hitung jumlahnya itu ternyata tidak 14, 14, 14. Tetapi itu jumlahnya itu kalau 14 kali 3 kan itu totalnya sekitar 42 ya. 14 kali 3 ya 42. Tapi ternyata kalau kita hitung-hitung silsilah Yesus ini totalnya cuma 41. Loh, kalau gitu Matius salah tulis dong dan lain sebagainya macam. Nah, sebenarnya ada beberapa tafsiran, ya sekali lagi ada beberapa tafsiran yang berusaha orang-orang lakukan untuk bisa menjawab bagian ini. Tapi saya akan mencoba mengambil yang paling tepat gitu, yang lebih tepat daripada yang lain, tafsiran yang lain. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi pertama-tama kita harus memperhatikan bahwa sebenarnya jumlah silsilah Yesus itu kan kalau di sini kan 14 kali 3 kan 42. Jumlah keturunan itu tidak hanya 42 sebenarnya. Karena misalnya jarak dari Abraham ke Daud saja itu berapa tahun, berapa ratus tahun. Sedangkan kalau kita anggap satu generasi itu 10 tahun, berarti misalnya berapa ratus tahun yang diperlukan, dan artinya lebih daripada
harusnya lebih daripada 42 generasi untuk bisa mencapai kepada Yesus. Dan ada beberapa nama yang memang tidak ditulis oleh Matius, gitu ya. Ada beberapa nama yang memang tidak ditulis oleh Matius berkaitan dengan silsilah Yesus Kristus. Tetapi itu memang ada tujuannya. Jadi kita harus melihat dengan cara Matius menulisnya seperti apa dan bagaimana penekanan Matius. Maka kita perlu baca Matius 1 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, saya akan jabarkan bagaimana cara kita melihatnya dari Abraham sampai Daud, dari Daud sampai pembuangan ke Babel, kemudian dari pembuangan Babel sampai Kristus. Nah, jadi di sini saya sudah catatkan nama-namanya. Jadi pertama, Abraham sampai Daud. Di Abraham sampai Daud ini ada siapa aja? Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Peres, Hezron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas, Obed, Isai, Daud. 14 orang. Nah, ini pas kan? 14 orang. Dan kemudian bagian kedua di ayat 17 ini ada kata-kata 14 keturunan dari Daud. Nah, di ayat 17 ini awalnya kan bilangnya dari Abraham sampai Daud. Nah, makanya kita memulai bagian kedua ini, penghitungan bagian kedua ini dengan memulai dari kata Daud. Gitu ya. Jadi kita memulai dari si Daud. Jadi Daud, Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, dan Yosia. Sampai kepada pembuangan Babel. Nah itu. Kemudian nanti kan di ayat keberapa ya? Di ayat yang ke-11, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Nah jadi kita berhentinya sampai di tahap Yosia. Kemudian nanti yang berikutnya, 14 berikutnya kan dibilang di sini 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Dan ini dimulai dari Yekonya gitu. Jadi pembuangan ke Babel ini dimulai dari si Yekonya. Yekonya, terus kemudian Sealtiel, Zerubabel, Abihud, Eliakim, Azor, Zadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf, Yesus. Jadi 14, 14, 14. Jadi yang kita lakukan adalah Daud dihitung 2 kali. Jadi kita harus mengetahui bahwa kenapa kok Daud dihitung sampai 2 kali. Dan di sini juga terjadi seperti yang video sebelumnya sudah dijabarkan, terjadi perpindahan gitu dari nama, misalnya di ayat 6, Isai memperanakan Raja Daud, kemudian Daud. Nah gitu, ini kan menjadi sebuah pembeda gitu, menjadi sebuah kayak sebuah perbedaan gitu. Raja Daud, terus Daud. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Jadi Matius sengaja menekankan nama Daud ini di dalam Matius 1, pasal 1, ayat 1 sampai kepada 17. Karena nanti penekanannya akan kita lihat di video-video selanjutnya. Kenapa yang dia tekankan ini kepada nama Daud. Tapi sekali lagi, boleh nanti di replay atau diulang videonya. Bagaimana cara penghitungannya supaya kita tidak membuang banyak durasi di video ini. Jadi sekali lagi, cara menghitungnya adalah seperti itu. 14 dari Abraham sampai Daud. Terus kemudian dari Daud sampai Yosia. Dan 14 dari Yekonya sampai kepada Yesus. Itu yang bisa kita lihat. Oke. Kalau nanti mungkin ada pertanyaan lagi, boleh juga langsung aja di komen di YouTube atau mungkin melalui mungkin ada yang kenal dengan mungkin orang tua saya atau saudara-saudara saya, boleh juga dihubungi ke mereka gitu. Kalau ada sesuatu yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Tapi kalau sesuatu tersebut tidak bisa saya jawab, maka saya akan mencoba memberikan referensi bagaimana menjawabnya. Dan yang ketiga, di YouTube channel kemarin video, ada yang bertanya gini, Tuhan punya silsilah gitu. Tuhan punya silsilah. Nah ini kemudian saya mereply dengan berkata, dibaca aja Alkitabnya gitu. Kemudian dia bilang sudah dibaca dan dan memang ditulis Tuhan punya silsilah gitu. Nah, jadi gini, tidak semua hal yang saya ingin bagikan adalah tidak semua hal itu bisa kita jawab itu dengan cara sekali menjawab gitu. Sekali lagi, tidak semua hal bisa kita jawab dengan sekali menjawab. Di dalam Alkitab, teks-teks Alkitab, ada hal-hal yang perlu jawaban dengan cara yang kompleks gitu ya.
Misalnya tentang Duinatur Yesus, itu adalah jawaban yang perlu banget, jawaban yang kompleks. Nggak bisa kita mempermudah hal tersebut. Sekali lagi, nggak bisa kita mempermudah hal tersebut. Misalnya seperti Tritunggal juga, kita nggak bisa mempermudah Tritunggal gitu. Nggak bisa sama sekali. Contohnya kita bilang Tritunggal ini punya contoh seperti misalnya seorang bapak itu kalau di kantor dia adalah pegawai, kalau di rumah dia adalah seorang bapak atau suami, kalau kepada anak-anaknya dia adalah seorang bapak gitu. Itu biasa contoh Tritunggal dengan memakai contoh peran, dan itu salah total. Tritunggal tidak bisa untuk dipermudah dengan cara yang demikian, tidak bisa sama sekali. Nah, ada beberapa teks di dalam Alkitab atau beberapa hal di dalam Alkitab yang kita tidak bisa jawab dengan cara yang simple, dengan cara yang shortcut gitu ya, yang ya gitu langsung menjawab dengan iya atau tidak gitu. Nggak bisa kita jawab seperti itu. Karena selain pertanyaannya mungkin pertanyaannya mudah gitu untuk kita mengerti gitu. Tetapi masalahnya tendensinya juga kalau kita menjawab dengan cara yang simple, tendensi untuk orang tersebut mengerti jawabannya itu kemungkinan besar itu juga harus kita perhitungkan gitu. Takutnya kalau kita bilang A atau B, tendensinya dia nanti mengarah kepada hal-hal yang lain. Dan ini menjadi semakin berbahaya. Makanya saya cuma bisa bilang, jawaban saya adalah baca Alkitabnya. Kemudian yang harus kita perhatikan, waktu kita baca Alkitab, kita tidak bisa membaca hanya satu bagian tertentu saja. Misal seperti silsilah Yesus Kristus ini. Kita hanya baca satu bagian ini, kemudian kita sudah langsung memiliki semua kesimpulan diri tentang Yesus. Nah ini akhirnya kita menjadi sesat. Jadi nggak bisa kita kemudian mengambil satu atau dua ayat atau bahkan satu perikop, kemudian kita mengambil kesimpulan tentang Yesus itu begitu saja gitu, nggak bisa. Jadi waktu kita mengambil satu teks, satu ayat, kita juga harus mempertimbangkan dan melihat keseluruhan teks Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Makanya maksud saya dengan membaca lagi Alkitabnya adalah pelajari lagi mulai dari Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Kenapa? Karena dengan pembelajaran yang kompleks ini, barulah kita mengerti dan memahami tentang silsilah Yesus Kristus ini. Mungkin Bapak Ibu yang sudah membaca kitab Alkitab ini lebih daripada sekali atau dua kali atau tiga kali gitu ya, akan lebih mudah mengerti ceritanya dibanding mereka yang baru baca satu perikop ini saja gitu. Jadi kita harus membaca semua bagian Alkitab dengan kompleks. Dan jika Anda tidak memiliki waktu untuk membedah Alkitab atau tidak punya niat untuk membedah Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, maka jawaban apapun yang akan diberikan itu semua akan terasa salah di mata Anda gitu. Jadi sekali lagi harus kita melihat Alkitab ini secara teks dan juga secara komprehensif, baru kita bisa mengerti maksud dari Alkitab ini apa. Tentu orang bertanya, kita ada tendensi-tendensinya. Kita tidak bisa menghakimi tendensi tersebut atau tidak punya, kita tidak boleh untuk menghakimi tendensi tersebut gitu ya. Tetapi kita bisa melakukan tindakan preventif agar tendensi itu jangan mengarah kepada hal yang salah. Makanya daripada kita menjawab kemudian jawaban ini akhirnya menjadi bumerang, lebih baik saya menyuruh orang-orang jika pertanyaannya adalah hal-hal yang sangat sulit seperti demikian, saya akan menganjurkan untuk membaca Alkitab dan kemudian carilah pendeta untuk bisa belajar firman Tuhan. Karena jika kita tidak belajar dan diberikan guidelines guideline gitu atau diberikan tuntunan waktu baca Alkitab, tetap kita menjadi salah waktu baca Alkitab. Jadi saran saya adalah bacalah Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu dan berilah diri untuk dituntun, dan bacalah jangan cuman sekali atau baca sekali lewat. Bacalah dan pelajarilah dan bacalah berulang-ulang supaya kita mengerti, dan dengarkanlah pengertian yang disampaikan oleh pendeta-pendeta, baru kita bisa mengerti maksud dari silsilah ini gitu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya tidak akan jawab secara cepat meskipun saya bisa, tetapi saya untuk menghindari tendensi lebih luas yang kita tidak bisa kontrol, maka saya lebih baik mengontrol apa yang bisa saya jawaban yang bisa saya berikan kepada terutama sosial media. Demikian semoga bisa dimengerti oleh Bapak Ibu.
Kalau ada yang kalau ada mungkin yang ingin belajar lebih lanjut, ya carilah gembala di tempat masing-masing gitu ya. Kalau ingin belajar lebih lanjut, carilah gembala di tempat masing-masing. Jika Anda belum bergereja, datanglah ke ibadah yang saya layani di Reveal. Setiap hari Minggu jam 2 siang di Pasar Baru. Mungkin nanti bisa di-follow IG-nya, Instagram-nya reveal.scr, reveal.scr, supaya kita bisa menjangkau dan Bapak Ibu bisa tahu tempatnya di mana. Oke, demikian saja. Dan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat mengulik firman.